Sebelum melaksanakan pernikahan adat, dilakukan pertemuan awal. Pertemuan awal dinamakan dudungail atau lenanritfit. Dudungail berarti orang meminta dan lenanritfit berarti orang masuk lewat pintu depan. Pertemuan awal dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki atau yaur harus pergi ke rumah mempelai perempuan sebagai mangkohoinya. Ketika rombongan rumah pemuda tiba, mereka mempersilahkan masuk ke dalam rumah depan yang pada saat ini menjadi ruang pertemuan, yang dalam bahasa Kei disebut tofak kofak, yang berarti di sebuah tempat pertemuan yang dalam hal ini dianggap memiliki kemiripan dengan ruang pada sebuah kapal. Kapal merupakan sebuah gambaran yang bagus di sebuah perkawinan. Dalam perkawinan, calon mempelai perempuan harus meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama suaminya, rumah yaurnya. Nah, setelah melakukan pertemuan adat, dilakukan upacara perkawinan adat. Perkawinan adat ini dinamakan Wautatau dan Eak Sit Yahuelan, di mana mereka duduk di lantai di atas tikar dengan membentuk persegi empat, atau di dalam bahasa Kei adalah Dok Tofat Kofaak. Sebagai sebuah bentuk rasa hormat, Yanur atau mempelai laki-laki duduk pada bagian dalam dari ruangan ini yang disebut Taf Fofaan. Adapun mereka yang hadir dalam upacara perkawinan adat ini adalah para anggota rumah Yanur Mang Ohoi, para tua-tua adat, dan pada suatu tempat khusus pasangan yang menikah. Seorang dari rumah biasanya disebut Yan Ou tampil dan memberikan 3 buah piring yang berisi emas, tembakau, dan sirip pinang, dan akan dibagi kepada orang-orang yang mewakili 3 rumah yang di dalamnya terdapat rumah yang mempelai perempuan yang biasa disebut dengan Mang Ohoi Ramanduan, dan yang kedua rumah ibu dari mempelai perempuan yang disebut Mang Ohoi Utin, dan yang terakhir rumah nenek dari mempelai perempuan yang disebut Mang Ohoi Tuar Tom. Mereka yang menerima piring-piring ini akan mengangkatnya dan memuji Tuhan dan menghormati para leluhur, yang di dalam bahasa Kenya disebut Sop Dowat Ne Flurut Duat Nit. Rumah Yanur harus memberikan juga sebuah mas, mol, sian, atau mas larangan kepada rumah Mang Ohoi. Jika saudara dari mempelai perempuan yang menikah ada di perantauan, dalam tradisi Kei adalah sebuah larangan bagi seorang pemudi menikah sementara saudara laki-lakinya ada di perantauan. Untuk alasan itu, rumah Yanur harus memberikan sebuah emas bagi saudara pemudi tersebut. Di tengah ruangan perayaan disebut Tofakofak, rumah Yanur meletakkan sebuah meriam disebut sansat, sebuah gong, dan sejumlah uang. Semua ini akan diserahkan kepada rumah Mang Ohoi sebagai kompensasi perkawinan, atau secara populer disebut sebagai harta kawin. Selain itu, sebagai sebuah tanda ikatan perkawinan, rumah Yanur memberikan sebuah gelang yang disebut mas Fafrotan, yang diterjemahkan aproksimatifnya berarti emas di punggung babi, dan sebuah emas lain yang disebut mas Eap Ye, emas untuk mengikat kaki mempelai perempuan. Rumah Mang Ohoi membalas pemberian rumah Yanur dengan sebuah kain yang disebut heman atau sebuah sarung untuk mengikat kaki-kaki mempelai laki-laki. Kemudian kedua calon mempelai yang hendak menikah duduk di tengah Tofat Kofaak, dan tua adat membungkus mereka dengan kain sarung. Tua adat itu dengan bahan-bahan persembahan yaitu sirih
dan pinang di sebuah piring berdoa kepada Tuhan atau duat dan para leluhur. Untuk membalas semua kompensasi perkawinan yang diberikan oleh rumah Yan Ur, rumah Mang Ohoy mempersiapkan jamuan makan untuk para anggota rumah Yan Ur dan semua orang yang hadir. Dalam bahasa Kei, orang menyebutnya sebagai Fa'an Fnilur, yang berarti memberikan pakaian dan makanan. Dalam upacara selanjutnya, rumah Yan Ur harus memberikan sebuah gelang emas untuk meminta dilaksanakan tahap berikutnya dari upacara perkawinan kepada rumah Mang Ohoy. Untuk menjawab pemberian tersebut, rumah Mang Ohoy mempersiapkan Fat In Bayoi yang artinya adalah pakaian-pakaian pernikahan, makanan, piring-piring, dan tempat tidur bagi pasangan yang baru menikah. Setelah melewati prosesi perkawinan secara adat, kedua mempelai juga akan melaksanakan perkawinan di gereja. Biasanya sebelum melaksanakan perkawinan di gereja itu kedua mempelai sudah melewati masa persiapan yang telah ditentukan oleh gereja. Dalam pernikahan di gereja, kedua mempelai itu saling menukar cincin dan juga mengucapkan janji pernikahan. Barulah setelah pernikahan di gereja, para tamu undangan serta kedua mempelai juga keluarga besar itu akan menuju ke rumah pengantin wanita untuk mengadakan pesta dan juga makan bersama. Setelah itu, pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, pengantin wanita itu akan diboyong ke rumah pasangannya atau yang disebut dengan rumah yaurnya. Dengan demikian, setelah pengantin wanita diboyong, maka sah juga pengantin wanita menjadi anggota daripada rumah suaminya. Umumnya ada beberapa tahapan upacara lagi yang harus dilalui. Rumah Yan Ur harus memberikan beberapa emas untuk saudara-saudari pengantin wanita yang menemani kedatangan saudari mereka. Selain itu, rumah Yan Ur mengadakan upacara penerimaan dengan mengundang kaum kerabat. Pada saat itu dinyanyikan nyendel, yaitu nyanyian tradisional yang pada saat itu berisi nasihat, sejarah desa, dan perihal seputar rumah dari suaminya.